mulai saya rekam ya. Bentar. Saya direkam dulu Pak. Saya masih melihat dulu ini. Mana? Belum keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih loading Pak. Sabar nggih. Izin ambil air minum dulu guys. Bentar. Oke. Ya, Waduh, Pak. Pak Muis Ya. grogi. Nah, ya ini, Pak. Yang lain nggak boleh grogi loh ya. Karena masih belajar ini, Pak. Aduh, Pak. Monggo disiapkan dulu, mungkin butuh camilan atau minuman, monggo disiapkan dulu. Ayo lanjut ini loh. Udah sabar. Udah bubuk mau. Halo, Pak Muis. Halo. Oke. Konsep capaian pembelajaran itu di mana ya? Wah, iki lali wis. Grogi iki kowe. Murat marit saya. Ini yang muncul konsep tujuan pembelajaran. Ini aja ya. Yang penting ada videonya aja, Pak. Iya wis. Oh gitu ya Pak ya. Siap. Loadingnya. Oke. Siap. Saya tampilkan ya. Nggih. Kalau saya 20 menit pakai video kelamaan buat ini. Ya lumayan lama. 20 menit lama. Lama ya. 20 menit ya, bisa ya. 20 menit. Maksudnya kalau saya kasih video, saya tampilkan video dicermati lama buat ini. Apa itu? Menurut teman-teman bagaimana? Monggo. Kira-kira komentar ini. Dari suara kami, jadi untuk IT sudah berjalan. Kan dulu angkatan saya itu cuma 12. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ini Pak? Siap, oke. Saya Angkatan Aku nanti kok yang gue saya kan itu pas saya lihat di apa masuk grup yang ini ya. Itu sekarang ngajar di mana ya?
Mulai iku Keluar, Pak. mulai Jadi kan sudah lama tuh di SMK. Halo, halo. Halo, ya, monggo Pak. Sudah PNS lagi. sudah PNS kamu. Jadi ngomong kok. Tidak ada kematan. Kalian ini ya. Ya. Oke, aman sih. Cukup lama ya upload video ya. Jenengan muternya di mana? Di Facebook apa video player? Udah. Di player. Player. Ke player. Ini berapa menit ya? Nggak ada suara. Bisa dengar suaranya, Pak? Suara itu dari laptop. Jangan dibesarkan, Mbak. Jenengan apa? Share Iya. Windows apa share tab? Saya share Windows saja. Oke. Halo. Halo. Ini saya share Windows aja. Bisa kelihatan? Belum. Belum kelihatan, belum. Sering kita kan deal. Jenengan. Sudah keluar belum? Belum, Mbak. Belum muncul, Pak. Wah, dismiss nih. Share tab iya, share Windows bisanya, tapi enggak usah dibesarkan, Pak. Ya, Enggak usah full screen. iya. Langsung ngejoin video. Sudah bisa keluar? Oke, mulai loading. Oke. Sampun. Mulai. Sudah muncul, Pak Muiz? Sudah muncul ya? Sudah, monggo. Bisa dimulai. Tapi videonya nggak bisa muncul. Video enggak ada. Nggak bisa ya? Oke. Langsung aja, Pak ya? Iya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Nampen nih. Iya, langsung aja mulai. Pak Dodi, tes. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa sallallahu alaihi Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bertemukan kembali dalam pelatihan IHT, di mana kita akan membahas tentang alur tujuan pembelajaran. Sebelum itu, saya ingin tanya bagaimana kabar dari para peserta, Pak Dodi, baik? Alhamdulillah Pak Muiz, baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga diberikan kebaikan. Alhamdulillah Amin. sehat Pak, semangat. Alhamdulillah. Ya, semoga kebaikan, kesehatan, dan rezeki yang lancar kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita memulai pembahasan pada alur tujuan pembicaraan, siapa yang minta doa ini kayaknya? Pak Dodit, Pak Firluta, atau Bu Latifatul Munawwaroh? Monggo. Silahkan, kita berdoa dulu, semoga semakin berkah, semakin diberikan kemudahan untuk mendapatkan ilmu yang benar-benar bermanfaat. Amin. Monggo, Pak Dodit. Siapa yuk? Ya Pak Muiz, izinkan saya untuk santai-santai. berdoa. Ya, monggo Pak Dodit. Terima kasih Pak Muiz. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, marilah kita mulai kegiatan pada siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan acara kita sampai selesai nanti diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liridho illa al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Doa dapat diakhiri. Terima kasih. Terima kasih kepada Dodit karena telah memimpin doa pada siang hari ini, pada ini. Semoga Allah memberikan kemudahan, semoga Allah mengabulkan sesuai dengan doa-doa kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kita akan masuk ke dalam konsep tujuan pembelajaran. Akan saya tampilkan, mohon izin menampilkan materi. Ya. Setelah kemarin kita belajar tentang konsep alur tujuan pembelajaran, hari ini kita akan membahas tentang konsep tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek. Yang pertama, kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin mengajukan satu pertanyaan pada Bapak Ibu, pada teman-teman. Tujuan pembelajaran saat ini yang telah dijalankan oleh Bapak Ibu, apakah sudah sesuai dengan profil Pancasila? Pak Dodi, Bu Latifatul Munawwaroh, Pak Firluta, mungkin ada yang bisa memberikan jawaban. Salah satu saja nggak apa-apa. Apakah Iya Bapak. tujuan pembelajaran? Ya, silakan Bu Latifatul Munawwaroh, monggo. Iya, terima kasih. Di sini tujuan pembelajarannya di sekolah saya, SMK Islam 1 Durenan, itu saya kira sudah mengacu kepada profil pelajar Pancasila, Bapak. Karena di sini tujuan pembelajarannya terutama adalah menghasilkan lulusan yang berwawasan global, kemudian bersikap mandiri, kreatif, dan juga berakhlakul karimah. Itu salah satunya, Bapak. Dan tujuan ini sangat penting bagi pendidikan. Terima kasih. Oh iya. Ya, terima kasih Bu Latifatul Munawwaroh. Mungkin ada yang lain, Pak Dodit, Pak Firluta. Satu lagi. Monggo. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi tentang konsep tujuan pembelajaran. Silakan, monggo. Pak Dodit, Pak Firluta. Ya, Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Pak. Silakan, Pak Dodit. Ya. Kalau menurut kami, khususnya di sekolah kami sudah menerapkan kurikulum 13 yang
menerapkan 5 karakter ya, tujuan pembelajaran yaitu 5 karakter, dan dari 5 itu salah satunya ada mandiri dan integritas, dan itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila Pak Muiz. Jadi di sekolah kami hampir sedikit banyak sudah melaksanakan profil pelajar Pancasila. Gitu Pak Muiz. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dodi, Bu Latifah Munawwaro, dan Pak Khairul Huda. Memang tujuan pembelajaran yang ada di Pancasila ini adalah kalau di bahasa Al-Qur'annya itu dimansuh dari kurikulum yang pernah ada. Mulai dari KTSP sampai 13 sampai sekarang yang berprofil Pancasila. Nah, tujuan pembelajaran memiliki 3 aspek. Pertama, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam 1 atau lebih kegiatan pembelajaran. Disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif, mengingat, memahami, aplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Dan dimensi pengetahuan yang faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, tetapi juga mengikut sertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Serta profil belajar Pancasila. Sebelum kita masuk ke sana, mari kita refleksi sebentar. Saya akan menceritakan sedikit. Tadi sebenarnya ada video Pak Muiz. Bu Latifah bisa mendengar Pak Muiz? Tidak bisa Bapak. Apa kehilangan sinyal? Nah, ini. Iya kayaknya. Oke. Kita tunggu sebentar. Ini yang ditakutkan ini ya seperti ini, pas Iya, Bapak. serius-serius presentasi sinyalnya hilang. Tidak apa-apa Pak, dilanjut saja, ini sebagai cobaan kita ini. Iya, gak apa-apa. Nunggu muncul kembali aja. Ya Ibu, nanti kira-kira kalau terjadi seperti ini, misalkan nanti Bu Latifah atau Pak Khairul Huda atau saya sendiri, kira-kira nanti diulang dari awal apa gimana gitu? Enaknya. Dilanjutkan saja Pak, ini kan ya hal yang tidak kita inginkan juga kan. Iya, Dilanjut aja Pak kayaknya. dilanjut ya. Iya. Jadi tetap lanjut saja. Berusaha sambung lagi. Nanti kalau Iya. memang seperti ini Pak Dodit, sinten Pak Muiz bisa mengulang yang awal lagi karena memang masih awal ini tadi. Ya semoga Nah, iya. saja kalau Iya, gangguan ya di terakhir aja atau enggak ada gangguan Pak. Atau nggak ada gangguan sama sekali. Iya, jadi enggak kalau ini masih sedikit Pak Muiznya kayaknya ini masih awal. Tadi belum Iya. ada berapa menit itu Pak Masian. Ini mungkin secara WA Pak Dodit, WA Pak Muiz kiranya. Iya, ini belum ada balasan. Oh. Sudah saya WA ini di pas putus Iya. langsung tak WA.
Oh iya, terputus katanya. Memiliki kejelasan dalam setiap proses pelatihan seperti apa tujuan pelatihan, Iya, terputus sepertinya sini. Apa dilanjut? Monggo, Bu Latifah atau Pak Hoirul? Saya aja Pak ya, Bang Andredek ini Pak kalau nggak langsung. Lah iya, kalau semakin lama semakin redek ya makanya. Iya Pak, ini sebisa saya aja gitu. Loh, nggih, enggak usah anu, Bu. Ya, nanti maksudnya interaksinya mungkin terakhir-terakhir itu hanya apa? Pemantik pertanyaan pemantik aja mungkin yang perlu anu nanti. Sambil yang kepahaman terakhir gitu. Iya Pak. Saya mulai Pak ya. Monggo. Yang keempat, fasilitasi sebenarnya adalah proses pengelolaan pengetahuan di mana setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pelatihan 8 berarti 50 lebih 10 lebih 8. berikutnya. Fasilitasi yang kelima adalah fasilitator harus memiliki strategi yang melimpah untuk membantu setelah pelatihan. Prinsip ini mengharuskan fasilitator untuk terus belajar strategi dan teknik fasilitasi. Keenam, setiap proses fasilitasi Sudah kelihatan Bapak ya? dapat menumbuhkan Sudah, Bu. Dibesarkan Iya. sedikit mungkin. Oh, itu materinya apa anunya nih? Ini sementara saya jelaskan tujuan saya dulu Bapak untuk membahas profil pelajar Pancasila, kemudian kita mengarah ke bahan presentasi nanti Bapak. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang Ibu. Iya, tetap semangat ya Bapak Ibu. Kita masih dalam acara pembahasan tentang in-house training. Insya Allah nanti kita akan bahas pada materi profil pelajar Pancasila. Sebelumnya saya memberitahukan tujuan saya dulu untuk membahas profil pelajar Pancasila. Pada panduan fasilitasi pelatihan IHT, saya bertujuan satu memahami definisi profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, mengetahui dan memahami karakter-karakter yang ada pada profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, mengetahui dan memahami kegunaan dari profil pelajar Pancasila. Untuk output dan alur sesinya untuk outputnya agar semua sektor yang terlibat dalam pembelajaran memahami tentang profil pelajar Pancasila serta dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari terutama di sekolah penggerak. Kemudian alur sesinya kita gunakan yang awal kita buka, kemudian yang kedua pemaparan materi, yang ketiga adalah penutup Bapak Ibu. Berikutnya keterampilan mendengar aktif. Keterampilan ini menjadi fundamental karena agar fasilitator dapat mendengarkan. Sekarang kita mengarah ke dan fasilitasi menjadi lebih efektif. presentasi langsung ke materi Bapak Ibu ya. Fasilitator menunjukkan Iya, Ibu. beragam gaya komunikasi. Ya. Ini jadi profil pelajar Pancasila. Sebelum kita mengarah ke materi, langkah-langkah baiknya kalau acara ini kita buka dulu dengan doa bersama agar tujuan kita dapat berhasil, tercapai, dan menjadi berkah. Monggo untuk Bapak Khairul Huda, silahkan dipimpin doanya terlebih dahulu Bapak. Ya, terima kasih Ibu. Untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita tuntut, kita fahami pada siang ini menjadikan manfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa mulai. Di antaranya memperasyakan kembali atau refleksi. Doa selesai. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saja doa-doa yang hari ini Bapak Khairul Huda pimpin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
sehingga kita hari ini dapat berjalan lancar dan berkah untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hasil diskusi akan dapat membantu Nah, untuk sebelumnya ada ice breaking dulu Bapak Ibu guru, Bapak Ibu ya, biar kita tidak terlalu tegang dan juga lebih enjoy ya Bapak Ibu ya. validasi atau validating. Halo? Bu. Ya, Ibu. Ya, iya. Oke. Bapak Dodit hadir ya? Hadir Bu, hadir. Ya, terima kasih. Bapak Muiz, Izin Bu, masih ke belakang tadi. iya, iya enggak apa-apa. Dan juga Pak Huda, alhamdulillah hadir ya. Siap? Siap, Ibu. Iya, alhamdulillah. Kalau saya tanya Bapak Ibu, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Nah, ini saya minta tolong dijawab. Saya sehat, saya hebat. Yes, seperti itu ya Bapak Ibu ya, biar semangat. Saya ulang lagi. Kalau saya tanya bagaimana kabar Bapak Ibu? Silakan dijawab, alhamdulillah, saya sehat, saya hebat. Yes, seperti itu Bapak Ibu ya. Ya. Iya Bu. Terima kasih. Saya ulang kembali. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sehat, sehat. saya hebat. Saya hebat. Saya Yes. yes. Alhamdulillah. Semuanya sudah refresh ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah sudah Bu. Alhamdulillah sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Sekarang kita ke materi Bapak Ibu untuk profil pelajar Pancasila. Mengatur peserta bergandeng berbicara atau stacking, sehingga peserta Lah, di sini definisi profil pelajar Pancasila. Sebelum ke pengertian, saya jelaskan ke pengertiannya. Coba Bapak Dodit bisa, Bapak Muiz bisa, kira-kira gambaran awal pengertian profil pelajar Pancasila menurut sekolah Bapak Ibu apa ya? yang fundamental karena melalui fasilitator dapat mengetahui ide-ide yang Monggo Pak Dodit Bu. bisa. Ya, Ya. izin menjawab. tidak Iya Kalau Bapak. di sekolah saya, profil pelajar Pancasila yaitu anak-anak yang setiap harinya bukan hanya sekedar mengerti dan paham tentang Pancasila, namun bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Mungkin salah satunya berketuhanan Yang Maha Esa dengan indikator rajin sholat di masjid sekolah, Bu. Kemudian disiplin dan rukun dan suka bergotong royong dengan teman-temannya yang lain. Mungkin itu Bu ya. Iya, terima kasih Bapak Dodit atas jawabannya. Ini sangat bagus sekali karena memang salah satu contohnya juga itu sholat, kemudian bergotong royong itu memang merupakan ciri khas dari profil pelajar Pancasila. Iya, mungkin ada yang lain Pak Khairul Huda atau Pak Muiz, monggo. Ya, cukup, Bu. Bagus itu. Mengikuti Pak Dodit. Oh iya, terima kasih. Jadi ya, profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik, dan para pemangku kepentingan. Ini terdiri dari 6 dimensi Bapak Ibu. Kalau bisa dilihat di samping itu bisa panjenengan cermati bahwa di sini profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian selanjutnya adalah mandiri, kemudian bernalar kritis, kemudian kreatif. Selanjutnya adalah bergotong royong, dan juga berkebinekaan global. Ini salah satu dimensi yang akan kita bahas di pembahasan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, yang pertama, terutama adalah tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau berakhlak mulia. Di sini pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya yang dianutnya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian kita tentunya juga mengenal yang kedua, yaitu berkebinekaan global. Jadi selain siswa berakhlakul karimah,
mereka juga sebagai pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan, Bapak Ibu. Jadi untuk mencapai berkebinekaan global ini, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Kita lanjut Bapak Ibu yang ketiga ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Iya, alhamdulillah. Kemudian kita lanjut yang ketiga, yaitu karakter profil pelajar Pancasila yang ketiga adalah mandiri, Bapak Ibu. Jadi pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Untuk itu, pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Kemudian karakter yang keempat adalah bergotong royong. Jadi pelajar atau peserta didik Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Hal-hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong itu adalah contohnya melakukan kolaborasi, misalkan kalau di sekolah ya diskusi, kemudian bisa kolaborasi dengan teman, antara teman, kepada Bapak Ibu guru, dan sebagainya. Memiliki kepedulian yang tinggi dan berbagi dengan sesama. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, yaitu bernalar kritis, Bapak Ibu. Jadi pelajar Indonesia yang bernalar kritis, berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung. Untuk bernalar kritis ini, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Kemudian saya lanjut ke yang terakhir, yaitu kreatif. Nah, ini yang terakhir ya, 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Yang terakhir adalah kreatif, Bapak Ibu. Pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Jadi pelajar ini menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil, Bapak Ibu, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Nah, kemudian di sini dari ringkasan dimensi dan elemen atau karakter profil pelajar Pancasila, Bapak bisa cermati di skema tersebut bahwa beriman, bertakwa, serta berakhlak mulia bisa kita aplikasikan di dalam akhlak beragama, akhlak pribadi, kemudian akhlak kepada manusia, kemudian akhlak kepada alam, dan juga akhlak bernegara. Sementara berkebinekaan global itu contohnya di dalam mengenal dan menghargai budaya, kemudian komunikasi dan interaksi antar budaya, kemudian refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan dan berkeadilan sosial. Untuk bergotong royong ini kita misalkan kolaborasi, kemudian kepedulian dan berbagi, Bapak Ibu. Kemudian untuk yang karakter yang keempat, mandiri, yaitu pemahaman diri dan situasi, kemudian regulasi diri. Yang kelima, bernalar kritis, yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, kemudian menganalisis dan mengevaluasi penalaran, kemudian merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah kreatif, Bapak Ibu, menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan.
Ini sebelum ke pembahasan terakhir yaitu tentang kegunaan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Sekiranya ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau yang kurang paham, monggo kita sharingkan bersama sehingga kita bisa lebih paham tentang profil pelajar Pancasila. Monggo Bapak Ibu, bisa Pak Dodi, Pak Muiz atau Pak Khairul Huda, dipersilahkan. Bapak Ibu. Halo. Ya Bu. Iya, mungkin Ya. ada pertanyaan atau penambahan, monggo sebelum kita ke tujuan terakhir yaitu tentang bagaimana kita mengetahui kegunaan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Iya Bu. Saya mau Pak Muiz dulu mungkin, monggo Pak Muiz. Monggo Pak Dodit. Kalau saya sudah, insya Allah paham dan penjelasan. Saya tadi itu Bu, salah satu profil pelajar Pancasila itu kan ada mandiri Bu ya. Iya Pak, ya. Ibu nanti punya tips-tips bagaimana untuk membangkitkan kemandirian yang dimiliki oleh siswa Bu. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Pak Dodit. Pertanyaannya tadi bagaimana cara kita menumbuhkan kemandirian siswa Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama adalah kita dengan adanya pertanyaan-pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Jadi kita dengan adanya pertanyaan, insya Allah anak-anak akan lebih mandiri karena anak-anak sekarang lebih berliterasi banyak ya, mulai dari browsing, kemudian bisa langsung ke sharing sama temennya dan seperti itu, sehingga kalau kita ada pertanyaan pemantik, insya Allah nanti anak-anak bersifat mandiri, berusaha mencari jawabannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memberi motivasi, Bapak. Jadi kita jangan capek-capek memberi motivasi kepada anak akan pentingnya bersifat mandiri di dalam diri kita. Seperti itu, untuk menghadapi di mana tantangan global yang seperti ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, adanya semacam ice breaking, Bapak. Sehingga anak-anak akan lebih bersemangat, terutama dalam pengerjaan mandiri, seperti itu. Itu, Bapak. Terima kasih. Pak Dodit? Bisa dilihat dari segi. Ya Bu. Iya, bisa Bapak ya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Iya, adalah yang lain lagi kiranya Bapak Ibu dari profil pelajar Pancasila? Sudah Ibu. Sudah. Ya, kalau sudah kita lanjut ke yang terakhir Bapak ya. Tujuan terakhir kita adalah terutama mengetahui kegunaan untuk apa sebenarnya kita harus menerapkan profil pelajar Pancasila ini di dalam sekolah penggerak khususnya. Ini. Jadi kegunaan profil pelajar Pancasila di sini merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan, terutama sekolah pendidikan kita, ke dalam format yang lebih mudah difahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Jadi kita alokasikan ke tujuan dan visi misi sekolah Bapak Ibu, agar tercapainya profil pelajar Pancasila ini. Kemudian rumusan profil pelajar Pancasila ini dibuat dengan tujuan sebagai kompas atau sebagai salah satu arah ya bagi pendidik dan pelajar Indonesia, di mana segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir ke profil pelajar Pancasila, yaitu 6 karakter tadi Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu kegunaan profil pelajar Pancasila. Sekiranya kalau memang tidak ada pertanyaan kembali atau ada yang menambahkan sebelum kita tutup. Sudah Bu, sudah sangat jelas sekali. Iya, alhamdulillah Bapak Ibu. Kita semakin paham ya Bapak Ibu ya. Ya. Iya, terima kasih. Ya, iya, jadi nanti sekiranya Bapak Ibu sudah paham, kita juga sudah paham, kita berusaha menerapkan profil pelajar Pancasila di sekolah kita, terutama di sekolah penggerak kita. Terima kasih. Iya, saya akhiri tadi kegiatan refleksi saya juga saya sudah
menjelaskan tentang kegunaan profil pelajar Pancasila. Dan semoga semua ini bisa bermanfaat dan lebih paham. Amin. Besok kita akan bahas materi berikutnya, Bapak Ibu. Saya Ya, Bu. akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Latifah. Iya Pak, itu Pak ya. Sudah. Oke. Monggo dilanjut. Terima kasih. Monggo. Siapa? Yo, monggo. Ayo Pak Khairul Huda, kalau saya tadi kan sudah, tapi terputus di tengah jalan. Nanti untuk Bapak Muiz bisa diulang di akhir ya Bapak ya. Oh gitu, ya betul. Iya, Wajar. kalau emang bisa nanti diberi kesempatan aja Pak Dodit ya, Siap, Pak Khairul Huda ya. Oh ya, monggo Pak Khairul Huda mungkin nggih. Oke, monggo Pak Khairul Huda, Pak Dodit. Ya, Udah? Oke, lanjut. ya Pak. Nah, yap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wasyukurillah min ni'matillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu pelatihan IHT pada siang ini. Alhamdulillah kita semua masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan kegiatan ini dengan keadaan sehat. Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali kegiatan ini saya mohon dari Bapak Ibu sekalian untuk memimpin doa pembuka. Ya, dengan harapan semoga pelatihan yang kita laksanakan pada siang ini bermanfaat bagi kita semua. Monggo, siapa yang memimpin doa? Pak Dodit, Bu Latifah, atau Pak Muiz? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan kemudahan, kelancaran dan berkah ilmu kepada kita semua dan diberikan kesehatan khususnya buat kita dan umumnya buat keluarga kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Doa selesai. Terima kasih Pak Khairul Huda atas kesempatannya. Ya, terima kasih Pak Muiz. Semoga doa tadi menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat. Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali pada session ini kita ada semacam motivasi speaking atau apa gitu ya, supaya kita tidak tegang. Bapak Ibu sekalian, mohon untuk tangannya diangkat, kita letakkan di atasnya mata kita. Dengan hitungan ketiga nanti mohon diketuk-ketukkan ya, tapi ketukannya yang pelan, jangan kasar-kasar nanti sakit ya. Pelan-pelan dinikmati ya sampai 10 detik lah ya. Tuh. Oke. Saya hitung nanti sampai hitungan ketiga panjenengan mulai. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak. Gimana? Udah enakan atau masih ngantuk atau bagaimana? Alhamdulillah, seger Pak. Alhamdulillah Pak, ya semangat ini. Lebih seger lagi kalau diminumin kopi dulu ini Bapak Ibu ya. Siap. Iya Pak, siap.
Oke, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita bahas tentang, nah, saya tampilkan dulu. Ya, oke. Yaitu tentang proses memahami belajar yang memerdekakan. Jadi pada kesempatan ini kita akan bahas tentang proses belajar yang memerdekakan. Sebagaimana pada kesempatan ini saya mempunyai dua tujuan. Yang pertama yaitu kita memahami komponen belajar yang memerdekakan itu bagaimana. Yang kedua, bagaimana kita menerapkan belajar yang memerdekakan dalam pembelajaran dengan paradigma baru di program Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Dengan output yang kita inginkan, Bapak Ibu sekalian, peserta IHT itu mampu memahami bagaimana proses belajar yang memerdekakan itu bagaimana. Oke. Oke. Oke, kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, itu adalah tujuan pelatihan IHT pada kesempatan ini. Untuk saya ini kaitannya dengan materi konsep belajar yang memerdekakan sudah saya share di grup WA. Itu silahkan dibaca Bapak Ibu sekalian. Nah, itu silakan dibaca, saya kasih waktu 5 sampai 10 menit ya. Jadi di sini saya tidak bisa menampilkan, jadi saya ingin Bapak Ibu sekalian membaca, kemudian nanti Bapak Ibu menyampaikan ya, pendapatnya tentang bagaimana proses konsep belajar yang memerdekakan ini. Monggo Bapak Ibu sekalian dibuka materinya masing-masing, dibaca.
Gimana Bapak Ibu sekalian, sudah dibaca konsepnya? Sudah selesai? Oh, sudah. Ya Bapak, sudah. Terima kasih. Kita lanjutkan, yaitu pada kesempatan ini saya ingin tahu ya pemahaman dari Bapak Ibu sekalian tentang konsep proses belajar yang memerdekakan ini. Ya, nanti saya tampilkan dulu. Nih, Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa pertanyaan tentang pertanyaan pemantiknya. Mohon nanti masing-masing dari Bapak Ibu sekalian menjawab atau apa istilahnya itu mengutarakan menyampaikan pendapatnya, menyampaikan pendapatnya tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Ini diawali yaitu yang pertama tentang apa yang Anda ketahui mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Mohon jelaskan. Siapa ini? Monggo. Monggo siapa dulu? Pak Dodit, Pak Muiz, atau Bu Latifah? Monggo. Nanti semuanya akan mengutarakan pendapat. Monggo. Mohon izin Bapak untuk menyampaikan pendapat saya tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sesuai dengan apa yang saya baca kemarin di asinkronus, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara secara keseluruhan itu bertujuan untuk memanusiakan manusia. Jika kata-kata ini diimplementasikan dalam pembelajaran, maka yang dimaksud pembelajaran yang memanusiakan manusia adalah pembelajaran yang sesuai dengan karakter atau bakat alam peserta didik. Jadi seorang guru atau seorang pendidik tidak boleh memaksakan metode pembelajaran ataupun model pembelajaran kepada peserta didik jika itu tidak worth it, tidak bekerja. Maka di sini peserta didik harus belajar sesuai dengan bakat alamnya dan guru hanya mendampingi atau sebagai pendamping agar peserta didik mampu melaksanakan atau merasakan pembelajaran yang benar-benar worth it, pembelajaran yang benar-benar enjoy, pengalaman belajar yang benar-benar memanusiakan manusia, atau dalam artian dia mampu mencapai tujuan pembelajarannya atau mencapai pembelajarannya sesuai dengan karakter dan bakat alamnya. Begitu Bapak Khairul Huda yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Muiz, sangat bagus sekali pendapatnya. Oke, kita lanjutkan yang kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan pendidikan yang memerdekakan menurut Anda? Monggo Pak Dodit atau Bu Latifah. Monggo. Ya, terima kasih Bapak. Ini dari saya, Bu Latifah. Akan belajar menjawab dari pertanyaan nomor 2. Apa yang dimaksud dengan pendidikan yang memerdekakan menurut Anda? Jadi menurut saya, pendidikan yang memerdekakan di sini adalah pendidikan yang memberikan kebebasan atau memusatkan kepada peserta didik. Jadi peserta didik berhak memilih metode atau model seperti apa di dalam pembelajaran agar sesuai dengan bakat minat mereka, Bapak. Jadi kita memberikan kesempatan kepada anak untuk lebih menentukan di mana model pembelajarannya seperti apa, kemudian juga memberi kesempatan kepada anak atau istilahnya memberi kebebasan untuk anak untuk memilih seperti itu, Bapak. Tidak memaksa kehendak kita. Oh gitu, ya. Cukup Ibu?
Iya, saya Ya, kira terima cukup. Pak kasih. Dodit, Iya, mohon iya. menambahkan. Terima Pak kasih Dodit, Bu Latifah. iya. Oke, monggo Pak Dodit. Kita lanjutkan yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan pendidikan yang memerdekakan menurut Anda? Monggo, Pak Dodit. Apa yang dimaksud, ya Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Apa yang dimaksud dengan pendidikan yang memerdekakan menurut saya, Ya. Pak ya? Menurut saya pendidikan yang memerdekakan itu adalah fungsi guru atau pendidik itu bukan sebagai sosok yang merubah watak, kemudian membentuk watak, namun tugas orang pendidik kepada peserta didik itu adalah mengarahkan dan membimbing, atau lebih tepatnya dengan istilah fasilitator, Bapak. Jadi kita hanya mengarahkan dan membimbing dari dari potensi apa yang ada dalam diri siswa tersebut, sehingga siswa atau peserta didik ini mempunyai hak untuk mengeksplorasikan apa yang ada dalam dirinya, bakat, kemudian kompetensi, apa yang ada di dalam dirinya, termasuk juga keterampilan di situ untuk menuangkan atau mengembangkan potensi yang ada, dan itu diberikan hak penuh kepada dari guru atau pendidik kepada peserta didiknya. Begitu Bapak, terima kasih. Oh ya, terima kasih Pak Dodit, sangat bagus sekali. Itu adalah konsep pendidikan yang memerdekakan sesuai dengan kondisi sekolahnya masing-masing. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nih, apakah saat ini pembelajaran yang dilakukan di sekolahan Anda sudah merdeka? Mohon, ini salah satu saja, monggo. Pak Muiz, Bu Latif, atau Pak Dodit. Monggo. Bapak, izin menjawab. Oke, monggo Pak Dodit. Ya, kalau pada dasarnya di sekolah kami ya mengarahnya ke sana Bapak, namun masih belum 100% karena memang anak-anak untuk dari sisi potensi memang harus benar-benar didampingi terlebih dahulu, sehingga kadang yang namanya anak-anak masih butuh ya istilahnya cekokan atau masukan-masukan terkait apa yang hendak nantinya itu peserta didik kembangkan, sehingga nanti insya Allah pada tahun 2021-2022 ini di sekolah kami akan sepenuhnya mengembangkan pendidikan merdeka belajar. Itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu. Ya, selanjutnya dari hasil diskusi tadi ya dapat kita menangkap gambaran umum tentang konsep belajar yang memerdekakan. Bisa kita ambil kesimpulan pada konsep itu kita akan tahu tentang betapa pentingnya mengenal karakteristik siswa yang dapat dilihat dari asesmen diagnostik. Yang kedua yaitu mengetahui bahwa guru itu adalah sebagai fasilitator. Yang ketiga adalah pentingnya student oriented, yaitu memfasilitasi siswa untuk mengembangkan karakter dan potensi mereka. Dari hal-hal tadi ya akan menjadi kekuatan yang menumbuhkan pendidikan yang memerdekakan di kelas masing-masing. Implikasi filosofi pendidikan dari Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewanto ini pada diri kita sebagai guru diharuskan membimbing siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya.
tantangan Anda, tantangan kita semua dalam menumbuhkan pendidikan yang memerdekakan di kelas, ya, itu memerlukan waktu yang cukup untuk memahami karakteristik siswa serta tingkat kemampuannya. Kita sehingga tahu kita memerlukan waktu untuk merancang asesmen yang sesuai dengan tingkatan capaiannya masing-masing. Demikian Bapak Ibu peserta pelatihan IHT yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang kita pelajari pada saat ini, pada siang ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk mengakhiri acara ini atau kegiatan ini, mohon Bapak Ibu sekalian untuk memimpin doa penutup. Monggo. Pak Dodit, Bu Latif atau Pak Muiz, monggo untuk memimpin doa penutup. Oke, terima kasih Bapak. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Khairul Huda tentang Merdeka Belajar bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa menerapkan di sekolah kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pertemuan pada kali ini dengan bacaan doa. Semoga semuanya diberikan kesehatan, kelancaran dalam penerapan di sekolah masing-masing. Berdoa mulai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Muiz. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini tinggal 2 lagi ya. Pak Muiz duluan apa saya duluan ini? Halo? Halo? Pak Dodi dulu Pak. Monggo Pak Dodi Trumien, Pak Dodi Trumien monggo. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru sekalian, izinkan nanti saya menyampaikan materi tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Oke, nanti sebelum masuk pada materi, kami mohon untuk Pak Khairul Huda atau Bu Latifah atau juga Pak Muizudin untuk memimpin doa agar kegiatan kita pada siang hari ini diberikan kelancaran oleh Allah. Monggo, Bapak Ibu, Pak Khairul mungkin. Oke Pak, terima kasih Pak. Bapak Ibu sekalian, marilah kegiatan pada siang ini kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pahami pada siang ini menjadi manfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Terima kasih Bapak, monggo.
Terima kasih doanya Pak Khairul. Mudah-mudahan doa Pak Khairul diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semakin membawa kita untuk lebih semangat dalam belajar. Oke, Bapak Ibu guru yang kami hormati, tentunya mungkin di siang hari ini kita lelah dari pagi menatap layar laptop atau layar HP Anda. Yuk kita sebentar untuk ice breaking dulu untuk memotivasi diri kita agar bisa lebih semangat lagi. Oke, tentunya kita sudah mengenal nggih nama Bapak Ibu sekalian nggih kira-kira. Nah, Pak Khairul Huda, ini ada game ini nanti. Mohon agar membuat kata, satu kata atau dua kata atau lebih juga boleh lah, sehingga menjadi satu kalimat yang bisa memotivasi Bapak Ibu sekalian. Yang kita ambil dari huruf pertama pada nama Bapak Ibu. Misalkan contohnya, nama saya kan Pak Dodin. Nah, berarti huruf yang di depan adalah D. Nah, kalimat motivasinya adalah do the best gitu ya. Kira-kira contohnya seperti itulah. Do the best karena do berawal dari huruf T. Mungkin gitu ya. Sambil memikir kami berikan kesempatan Bapak Ibu selama 5 detik saja, enggak usah lama-lama biar nanti kalimat motivasi itu bisa membuat Bapak Ibu sekalian lebih semangat lagi. Oke ya, kita hitung 5, 4, 3, 2, 1. Monggo dimulai dari Pak Khairul, Bu Latifah atau Pak Muizzuddin. Kami persilakan. Jelas ya instruksinya nggih? Monggo. Nah, ini Bu Latifah mungkin. Jelas Pak, tapi masih mikir dua kata itu apa masih, ya Pak ya? Masih harus dua kata Bapak Ibu sekalian. Satu kata juga boleh. Gitu ya, iya. dua kata atau boleh. Sehingga itu bisa memotivasi Bapak Ibu sekalian. Oh, saya punya nama ini, motivasinya seperti ini. Gitu, monggo. Pak Khairul udah siap kayaknya. Oke Pak, terima kasih. Yang saya akan sampaikan adalah kita semangat sesuai dengan ejaan nama. Oke, kita semangat ya Pak Khairul. Oke, Pak Khairul dengan kata kita semangat. Selanjutnya Pak Muiz mungkin. Oke, ya Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan huruf awal dari nama saya adalah A, maka saya akan memberikan motivasi pertama adalah Alhamdulillah. Dengan Alhamdulillah kita bisa menikmati hidup dan merasakan lebih baik lagi. Oke. Terima kasih Pak Muiz. Yang terakhir, Bu Latifah. Ini latihan sabar itu berkah. Oh gitu ya. Latihan sabar itu berkah. Itu Pak. Oke, latihan sabar itu berkah. Oke, terima kasih Bu Latifah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa termotivasi dari nama yang huruf pertama yang ada di nama Bapak Ibu sekalian. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan memakai huruf yang kedua, huruf yang ketiga, dan sampai huruf yang terakhir. Mudah-mudahan. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada materi tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Oke, kira-kira Bapak Ibu, apakah kurikulum operasional satuan pendidikan atau dikenal dengan KOS ya istilahnya, kurikulum operasional pendidikan. Kira-kira Bapak Ibu sudah diterapkan di sekolah Bapak Ibu apa belum kira-kira? Halo? Halo. Halo Bapak. Iya. Ya. Monggo. Bu Latifah mungkin nggih? Kurikulum operasional pendidikan itu saya kira diterapkan Bapak di sekolah kami dan kami juga membuatnya dan para stakeholder juga terkait Bapak termasuk guru ya Bapak Ibu terkait dengan pembentukan kurikulum operasional pendidikan. Oke, berarti sudah Bu ya? Sudah Pak. Sama-sama. Pak Khairul? Pak Khairul udah? Ya Bapak. Nggih. Kalau di sekolah jenengan pripun Pak? Gimana sudah diterapkan? Alhamdulillah untuk
kurikulum operasional di satuan pendidikan untuk sekolahan kami sudah dilakukan dan alhamdulillah hasilnya cukup bagus untuk kemajuan atau perkembangan di sekolah kami, Bapak. Terima kasih. Oke. Untuk yang terakhir, Pak Muiz, bagaimana? Sudah diterapkan, Pak, KOS di sekolah Bapak? Di sekolahan saya sudah diterapkan, Bapak. Oke, terima kasih. Oke, jadi paling tidak kenapa kemudian pertanyaan pemantik ini penting saya sampaikan di sini adalah bagaimana nanti kita menyamakan persepsi, membangun mindset bahwasanya paling tidak kita sudah mempunyai modal awal bagaimana dan apa tujuan daripada kurikulum operasional pendidikan atau yang dikenal dengan KOS di sekolah kita. Oke Bapak Ibu, nanti harapannya tujuan kita dalam pembelajaran pada kali ini adalah bagaimana nanti Bapak Ibu akan membantu untuk berproses berpikir untuk menyusun kurikulum operasional di sekolah Bapak Ibu. Dan diharapkan pada akhir sesi ini nanti Bapak Ibu akan bisa melaksanakan prinsip-prinsip dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum operasional di tingkat sekolah Bapak Ibu. Ya, kemudian nanti diharapkan juga akan memiliki produk. Tujuannya di sini nanti akan memiliki produk berupa media mungkin nanti mulai dari CP, kemudian ATP, sampai nanti pada asesmen, baik itu asesmen diagnostik, kemudian ada formatif dan juga asesmen sumatif. Oke, begitu Bapak Ibu. Kami lanjutkan saja di dalam prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan ada 5 komponen atau ada 5 prinsip. Yang pertama adalah bahwasanya prinsip pengembangan KOS di sini harus berpusat pada peserta didik. Jadi lagi-lagi dalam rangka untuk menciptakan profil pelajar Pancasila, maka prinsip pengembangan KOS di sini harus berpusat pada peserta didik. Artinya apa? Pembelajaran harus memenuhi potensi yang menjadi kebutuhan atau perkembangan seorang diri siswa. Ya. Jadi lagi-lagi di sini adalah bagaimana peserta didik ini nanti dapat diarahkan, dibimbing untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian prinsip pengembangan KOS yang kedua itu adalah menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya, lingkungan, serta dunia kerja atau industri. Nah, dari sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan bahwasanya prinsip pengembangan KOS di sini tidak hanya melihat apa yang menjadi kebutuhan satuan pendidikan, namun juga harus melihat karakteristik apa yang ada di dalam sumber daya alamnya, kemudian kondisi sosial kemasyarakatannya, kemudian juga adalah bagaimana karakteristik dunia kerja dan industri yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Sehingga apa yang menjadi tujuan kurikulum Pak Dodit. Pak Dodit. Hilang di tengah jalan. Pak Dodit. Presentasinya tetap muncul. Iya. Tapi suaranya hilang, Pak. Oh. Pak Dodit. Tes.
Pak Dodit. Halo, tes. Halo, halo. Bersama kami, nggih. Halo. Iya Pak, Pak, tampilannya monggo, masih dilanjutkan lanjut. Pak. Oke, terima kasih. Oke. Hilang, Pak. Oke, terima kasih. Kami lanjutkan. Ya, yang ketiga yaitu esensial ya Bapak Ibu. Tadi sudah kami jelaskan bahwasanya inti dari esensial ini adalah ketika apabila pengembangan kurikulum KOS ini kita laksanakan, khususnya kepada pemangku jabatan yang ada di bawah struktural, maka tidak akan merasa kesulitan. Jadi karena itu sudah memuat dalam bahasa yang sehari-hari yang mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Baik, yang keempat yaitu akuntabel, yaitu yang memiliki arti bahasanya dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ya, pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan, antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK. Di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangan. Jadi yang diinginkan dalam prinsip pengembangan KOS di sini adalah banyak melibatkan pihak, baik itu dari internal maupun eksternal, sehingga apa yang menjadi pijakan atau dasar pengembangan kurikulum ini bisa merangkul semua yang menjadi kepentingan untuk masing-masing pemangku kepentingan, ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, bagaimana dalam prinsip pengembangan KOS di situ tidak lain dan tidak bukan dalam rangka untuk menciptakan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi itu yang disebutkan oleh Bu Latifah tadi sebelumnya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, yang kedua adalah berkebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, yang keempat mandiri, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam adalah kreatif. Okay. Nah, dari dimensi profil pelajar Pancasila ini, kita simpulkan bahwasannya pada pengembangan kurikulum KOS ya tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai dengan jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Sehingga dari penjelasan di atas menggambarkan bahwasanya posisi dan fungsi profil pelajar Pancasila dalam kurikulum sekolah yaitu sebagai pertama, tujuan jangka panjang segala proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Yang kedua, kompetensi dan karakter yang perlu dikembangkan oleh setiap warga sekolah. Yang ketiga, benang merah yang menyatukan segala praktek yang dijalankan. Oke, Bapak Ibu, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Kira-kira dari pemaparan yang saya jelaskan mulai dari prinsip KOS yang pertama, pengembangan KOS yang pertama sampai dengan pada slide yang terakhir, apakah ada pertanyaan atau tambahan atau masukan dari Bapak Ibu sekalian? Monggo dari Pak Hoirul Huda, Pak Ahmad Muiz, atau Bu Latifah Munawaroh. Bagaimana? Ada mungkin Pak Muiz ini mau? Cukup Bapak sudah sangat paham dengan apa yang telah dijelaskan Pak Dodit. Terima kasih. Terima kasih Pak Muiz. Mungkin dari Pak Hoirul Huda ingin menambahkan mungkin? Alhamdulillah Bapak sudah sangat jelas sekali sehingga tidak ada yang menjadi kesulitan kami untuk memahami itu. Terima kasih. Dari Bu Latifah mungkin ada pertanyaan?
Iya Bapak, di sini sedikit pertanyaan dari saya, sekiranya bisa kita bahas ya, terutama Bapak yang selaku pemateri. Di sini untuk dalam pengembangan kurikulum operasional pendidikan di sini, untuk penerapannya agar sesuai dengan profil pelajar Pancasila, menurut Bapak sendiri bagaimana cara kita menerapkannya di sekolah Bapak? Agar lebih bisa maksimal. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus sekali dari Ibu Latifatul Munawaroh, gitu kan? Bagaimana agar bisa memaksimalkan pengembangan kurikulum operasional sekolah ini dalam mewujudkan profil Pancasila, gitu. Yang pertama adalah bagaimana kemudian sekolah bisa menjadikan profil Pancasila, profil pelajar Pancasila dalam visi misinya, ya. Jadi visi misi harus termaktub ada di dalamnya yang mengandung dimensi profil pelajar Pancasila, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kemudian kita bisa melibatkan pemangku kepentingan, terutama adalah stakeholder yang berperan langsung atau yang memiliki implikasi secara langsung terhadap pengembangan kurikulum yang ada di sekolah kita, sehingga nanti dengan kerjasama yang ada akan mewujudkan kemandirian, baik itu di antara siswa, pendidik ataupun warga masyarakat yang lain. Kemudian dalam mewujudkan bagaimana siswa bisa terciptanya profil pelajar Pancasila, tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana kita menanamkan imtak kepada siswa atau pelajar yang ada di sekolah kita masing-masing. Mungkin itu Bu Latifah. Mungkin ada tambahan dari Pak Khairul Huda? Terima kasih Bapak. Sudah, jika ada pertanyaan lagi mungkin dari Pak Muiz, Pak Khairul Huda, atau bisa mau berkenan untuk memberikan kesimpulan terhadap apa yang telah kita diskusikan pada sore hari ini. Sudah? Cukup? Cukup, Bapak. Ketika sudah cukup, ini nanti akan kita sampaikan Cukup, Bapak. Lembar kerja untuk bagaimana kita menyusun baik itu dari struktur maupun matrikulasi kurikulum yang akan kita laksanakan dalam sekolah penggerak. Dan nanti template-nya akan kami kirim melalui grup WA Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, sebelum kegiatan kali ini kita tutup, kami mohon untuk Pak Khairul Huda untuk menutup kegiatan ini dengan doa. Monggo Pak Khairul Huda. Atau Pak Ahmad Muiz mungkin doa. Ya, Pak Muiz. Oke. Ya Pak, terima kasih. Mari kita tutup pertemuan pada sore hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Selesai. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak Muiz. Semoga doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih, sampai jumpa lagi pada sesi selanjutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Monggo. Bisa dilanjutkan Pak Muiz. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Pak Dodit siap dimulai? Gimana? Sudah siap nggih ini? Siap. Apanya? Enggak, saya presentasi ulang. Loh, iya monggo. Gimana? Dari awal atau dilanjut? Tadi sudah rekam, Nopo? Gimana?
tadi sudah terekam. Kalau di awal tadi sudah, ini kan saya rekam secara keseluruhan, nggih. Tadi proses Oke. awal Ya, atau diulangi aja, Pak. siap. Atau diulangi aja dari awal supaya nanti Gitu dah. gampang untuk motongnya, nggih. Oh gitu. Oke, siap dari awal nggih. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu kembali pada program pelatihan hati ini. Semoga Bapak Ibu teman-teman diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya. Dan semoga Allah memberikan kelancaran pada program hari ini. Sebelumnya saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bapak. Alhamdulillah sehat, Bapak. Oke, hari ini kita akan mempelajari atau membahas tentang tujuan pembelajaran atau konsep tujuan pembelajaran. Sebelum itu mohon izin saya akan tampilkan sedikit persepsi. Sudah muncul? Belum, Bapak. Belum, Bapak. Belum ya, itu loading ya. Proses. Oke, proses. Ya. Iya, Bapak, sudah. Tidak ada hambatan jaringan ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Sudah keluar? Amin. Sudah, Pak. Sudah muncul? Alhamdulillah. Di sini ada gambar handphone yang jadul sama handphone yang saat ini yaitu Android. Saya beri waktu untuk 5 detik. Saya beri waktu 5 detik untuk mungkin menjelaskan apa yang berbeda dari gambar ini. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Oke, dari Pak Khairul Huda, Pak Dodit, atau Bu Latifatul Munawwaroh, ada yang mau menjelaskan perbedaannya? Iya, saya menjelaskan dari gambar yang mungkin sebelah, Pak boleh, Khairul Huda Bapak? itu kelihatannya mau menjelaskan. Pak Bu Latifatul Munawwaroh. Silakan, monggo. Iya. Dua-duanya juga boleh kok. Salah satu aja, Pak, ya, kan. Oke. Biar yang lain juga berpendapat. Iya, monggo. Untuk Ya, gambar di sini dari masih ada, tenang saja. Iya. Untuk gambar yang satunya itu HP yang memang masih sangat lama, Pak, ya. Itu kalau misalkan jatuh ke lantai, itu lantainya yang pecah ya, Pak, ya. Lantainya yang pecah. Kemudian kalau yang HP satunya itu yang jatuh, itu layarnya yang pecah. Iya, karena Bapak, karena kalau yang dari HP yang lama, itu kualitasnya dari bahannya memang masih terjangkau, Bapak. Tetapi kalau untuk yang kedua ini semakin modern, tetapi fungsinya lebih fungsi yang ini, Bapak, lebih yang terbaru ini. Tetapi ketika pecah, jatuh, itu ya rusaknya tidak hanya satu aplikasi, tapi semua aplikasi akan rusak, Bapak. Kalau yang pertama itu masih lama, jadi hanya bisa digunakan untuk telepon dan SMS mungkin, Bapak. Jadi secara kegunaan itu berbeda, Bapak. Itu yang lama, kemudian ini yang baru. Jadi bisa kita bedakan ya, Bapak, ya. Kemudian yang untuk setrika itu juga berbeda. Dari setrika yang dulu hanya memakai kayak semacam kayu apu atau arang ya, Pak, ya, untuk mensetrika. Tapi sekarang sudah canggih dengan listrik, Bapak. Jadi kita tinggal enak ngecapkan di listrik dan kita setrika. Udah beda lagi perkembangan zamannya, teknologinya semakin canggih itu. Kemudian dari yang mix yang dulunya pakai oleran, di mana-mana harus memakai oleran sehingga kita juga terlalu ribet ya, Pak, ya. Belum tentu ada colokan juga. Tetapi untuk yang sekarang karena perkembangan TIK atau IT-nya, sekarang tinggal enak mix-nya tanpa ada olerannya, Pak. Jadi itu perbedaannya dari zaman dulu sampai sekarang. Perkembangan IT lah, Pak. Secara fungsi dan kegunaan. Terima kasih. Terima kasih Bu Latifatul Munawwaroh.
Mungkin yang lain saya akan tampilkan slide selanjutnya. Mungkin dari Pak Dodit dan Pak Khairul Huda mau menyampaikan perbedaan atau persamaan yang ada di foto ini atau gambar ini. Monggo. Oke, Bapak. Untuk gambar selanjutnya yaitu adalah gambaran foto potret pendidikan pada zaman dulu dan zaman sekarang, yang dimana dulu itu kalau menurut kami Pak ya, itu adalah berpusat pada guru Bapak. Jadi lebih siswa atau peserta didik itu cenderung lebih pasif dibandingkan Bapak Ibu gurunya. Jadi kalau gambar yang pertama ini adalah gurunya yang aktif, siswanya yang pasif. Sedangkan untuk gambar yang kedua di sini adalah guru cenderung yang pasif, hanya mengarahkan saja dan menjadi fasilitator untuk siswanya itu yang aktif, yang yaitu mengeksplorasi atau mencari sumber belajar secara mandiri. Mungkin itu Pak Muiz yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih Pak Dodi Widanarko. Terima kasih buat semuanya, semua audiens. Sebenarnya yang saya tampilkan adalah tentang perbedaan. Kalau yang tadi handphone ada perbedaan antara handphone yang jadul dengan handphone yang baru, perbedaannya sangat signifikan gitu. Sedangkan dalam dunia pendidikan kita, perbedaan itu secara tidak langsung tidak memberikan dampak yang sangat besar buat pendidikan kita. Contohnya dari tata duduk saja, yang dulu pakai bangku, pakai kursi, saat ini tetap sama, pakai bangku, pakai kursi, dan lain sebagainya. Cara pembelajarannya pun sama, walaupun alat-alat untuk pembelajarannya yang berkembang, tapi cara belajarnya, cara pembelajarannya, itu yang masih tetap sama. Dari dulu sampai sekarang. Yang dicetak hanyalah pekerja, bukan seorang entrepreneur, bukan seorang yang memiliki keahlian tertentu, tidak. Tapi mereka di dunia pendidikan kita di Indonesia ini masih mencetak para pekerja. Nah, di sini untuk anak didik itu berubah, atau guru juga berubah mindsetnya menjadi lebih baik lagi, yaitu pendidikan yang berprofil Pancasila. Oke, sedikit pembukaan tadi, kita akan masuk ke pembelajaran hari ini, yaitu konsep tujuan pembelajaran. Izin share. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek. Yang pertama adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif, mengingat, memahami, mengaplikasikan, atau menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Dan dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Tetapi juga mengikut sertakan perilaku ucapan seperti kecakapan hidup, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, serta profil pelajar Pancasila, beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi dari tujuan capaian pembelajaran di pendidikan Indonesia atau di Indonesia ini, di mana dulu hanya mencetak para pekerja, mencetak orang-orang hanya kerja di pabrik ataupun bekerja dimanapun, tanpa mereka berpikir mereka bisa menjadi lebih baik lagi dari hanya sebagai seorang pekerja. Dan guru dituntut untuk memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa atau kemampuan peserta didik. Selanjutnya adalah
Konsep tujuan pembelajaran. Secara operasional, komponen tujuan pembelajaran dapat memuat 3 aspek berikut ini. Yang pertama adalah kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja, abstrak dan konkret, yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Gunakan kata kerja operasional dapat diamati mengacu pada taksonomi Bloom yang direvisi. Contoh, peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Yang kedua adalah konten. Komponen tujuan yang kedua adalah konten, yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir 1 unit pembelajaran. Apa ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir 1 unit pembelajaran? Pertanyaan apa yang perlu dapat dijawab siswa setelah mempelajari unit tersebut? Perubahan kondisi alam, contoh perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Oke. Yang kedua adalah konten, isinya, di mana Bapak Ibu guru diharuskan untuk memberikan isi atau konten yang bisa membuat siswa paham akan apa yang disampaikan Bapak Ibu guru dengan bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Jangan bahasa yang bertele-tele, karena peserta didik kita itu butuh pemahaman yang bisa mereka serap hanya dengan membaca tanpa harus diterangkan oleh gurunya. Karena guru di sini dalam guru berprofil Pancasila adalah sebagai pendamping. Jadi fokus utamanya adalah peserta didik. Oke, selanjutnya adalah yang ketiga adalah variasi. Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir. Apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi. Seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Gunakan keterampilan berpikir yang bervariasi, terutama HOTS. Contoh, menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya. Di mana untuk bisa menganalisa hubungan dan menarik kesimpulan, peserta perlu mengetahui, memahami, mengaplikasi materi tersebut. Jadi peserta didik bisa mengaplikasikan, atau yang paling pertama mereka bisa menarik kesimpulan, mereka harus paham dulu, mengetahui dulu, memahami, baru bisa mengaplikasikan materi. Oke, ini contoh tujuan pembelajaran. Jadi cara membuat tujuan pembelajaran, contoh. Oke, dari sini ada yang bisa menjelaskan tentang konsep tujuan pembelajaran ini. Monggo Pak Dodit, Bu Latifatul, sama Pak Khairul Huda. Ada warna kuning, ada warna biru, ada warna hijau. Monggo bisa dijelaskan. Pak Dodit mungkin? Sebelum saya jelaskan lebih lanjut. Monggo Pak Dodit. Oke. Atau Pak Khairul Huda, monggo. Oke, Pak Dodit, monggo Pak Dodit. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Muiz. Saya mencoba untuk menjelaskan bahwasanya contoh tujuan pembelajaran yang memuat 3 aspek itu dapat dijelaskan melalui gambaran warna, Pak. Jadi yang di warna kuning itu yang disebut dengan kompetensi atau dikenal dengan kata kerja yang menunjukkan keterampilan atau aksi. Nah, di sini yang menunjukkan kompetensi adalah kata menjelaskan. Kemudian yang berwarna biru ini adalah konten atau materi yang dipelajari. Di dalam tujuan pembelajaran yang pertama di situ adalah hukum Newton. Sedangkan untuk yang berwarna hijau merupakan variasi, yaitu penggunaan keterampilan dalam berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi. Yaitu disebutkan di situ adalah menggunakan kata-kata sendiri. Jadi ini adalah bagaimana peserta untuk bisa berinovasi untuk menyampaikan kata-kata
pendapat dengan kata-katanya sendiri. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Pak Muiz. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Dodit. Betul sekali. Untuk di sini ada warna kuning, ada warna biru, ada warna hijau. Yang kuning itu menjelaskan, ya, merancang. Ada dua kata, yaitu menjelaskan dan merancang. Nah, menjelaskan dan merancang ini adalah kompetensi atau kata kerja yang menunjukkan keterampilan, aksi. Terus yang kedua adalah biru. Ada hukum Newton, ada konservasi energi dalam skala rumah tangga. Ini adalah konten, materi yang dipelajari. Yang ketiga adalah hijau, menggunakan kata kasih, penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi. Kalau kita melihat tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran selama ini yang diterapkan di Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Kalau kita bisa melihat pendidikan di negara lain ini, kalau kita berbicara perbandingan antara pendidikan di Indonesia dan pendidikan di negara lain, bisa kita melihat film-film pendidikan yang ada di luar negeri. Contohnya, mungkin nanti bisa, ini sebagai referensi saja, semoga kita bisa menjadi pendidik yang baik. Ada sebuah film dari India, namanya Three Idiot. Itu juga bisa kita tonton, karena di situ ada banyak ilmu yang bisa kita dapatkan untuk mendidik anak. Terus ada lagi film dari India namanya Tari Zaman Par. Tari Zaman Par itu juga bagaimana seorang pendidik atau seorang guru mengatasi salah satu anak didiknya yang memiliki kekurangan atau dalam artian perlu penanganan khusus. Diceritakan di situ di Tari Zaman Par ada salah satu anak didik yang memiliki penyakit namanya disleksia. Nah, disleksia adalah dia tidak mampu membedakan antara angka 7 dengan hidung, atau tidak bisa membedakan huruf B dan D, tidak bisa membedakan antara huruf A dan E. Di situ diajarkan bagaimana mengatasi peserta didik yang seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh profil Pancasila yang kita bahas kemarin adalah salah satunya ini. Kita mendidik anak sesuai dengan karakter masing-masing dan bakat alam masing-masing. Oke, dari sini ada yang dipertanyakan Bapak Ibu? Cukup Bapak. Mungkin Pak Ferluda, Latifatun Munawwaro, atau terima kasih. Pak Dodi mungkin cukup, ada? Bapak. Terima kasih. Oke, kita tutup pertemuan pada sore hari ini dengan bacaan doa. Silahkan siapa yang akan memimpin doa, Pak Dodi, Pak Ferluda, atau Bu Latifatun Munawwaro. Monggo. Pak Ferluda kelihatannya mau memimpin doa ini. Monggo Pak Ferluda. Ya, terima kasih Bapak. Alhamdulillah kegiatan pada siang ini bisa kita laksanakan dengan baik dan semoga menjadi manfaat bagi kita semua, dan yang pastinya semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Terima kasih Bapak, monggo. Ya, terima kasih Pak Ferluda karena sudah memimpin doa. Oke, kita tutup pertemuan pada sore hari ini. Semoga Allah memberikan ilmu kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dari sini, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai. Iya. Pak Dodit. Gimana? Ya. Gimana?
Ini nanti untuk nguploadnya alamatnya dibagikan ke piyambak-piyambak ngoten, di share piyambak-piyambak napa pripun? Monggo. Jadi Ibu jenengan sudah Ya. apa namanya? Sudah pernah lihat file meet recordingnya? Belum? Belum, belum, Pak. Pak. Oke. Ya nanti saya share aja, Belum. Pak ya. Jadi jangan nanti Ya. ya informasi saja. Ini nanti yang muncul hanya mukanya Bapak Ibu, namun aktivitas apa namanya diskusinya, suaranya Bu Latifah itu nanti tetap akan muncul. Tapi yang kelihatan itu adalah wajah Bapak Ibu semuanya. Oke. Pak Nggak Muiz apa-apa, Pak, nanti yang yang muncul penting Pak kita Muiz upload. saja wajahnya. Oke. Gini Gitu Pak, ya. apa namanya? Ini kan panjang tadi, gimana? Bisa diedit sendiri, ya? Kira-kira ya. Saya kira nggak usah diedit, nggak apa-apa, Pak. Pokoknya kan tadi Oh, besar loh Bu. Bentar. Tidak dipisah-pisah Pak tadi. Dalam? Tidak pisah-pisah tadi. Loh, kalau Google Meet kan rekaman Google Meet-nya kan enggak bisa dipisah, Pak. Oke. Oh gitu. Iya. Gimana? Nanti saya sharekan linknya aja ya, saya berbagi link Dikompres aja. saja, Pak. Dikompres saja. Iya. Atau di Ya nanti di-download Iya. gitu. Di-download gitu ya, nanti saya lihatkan. Oke, sementara Atau saya akhiri di-downloadkan, dulu dikompreskan, recording-nya. dikirim. Oke, siap. Tak stopkan dulu. Ya Pak Khairul ya.